Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke Masjid Nabawi. Lalu beliau ketika masuk ke Masjid Nabawi, maka beliau tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin hingga 3 kali. Para sahabat saat itu celingak-celinguk. Para sahabat tidak mendengar siapa yang berdoa. Kenapa kok Nabi tiba-tiba mengatakan amin hingga 3 kali? Maka pada saat itu para sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab saat itu, aku mengaminkan doanya malaikat Jibril. Apa itu doanya malaikat Jibril ya Rasulullah sampai engkau mengaminkan? Ibu-ibu perhatikan, yang membaca doa malaikat Jibril merupakan makhluk paling mulia di atas langit. Yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad, manusia paling mulia di antara seluruh manusia. Kita tidak bisa membayangkan ini bagaimana efek dari doa ini, karena yang berdoa dan mengaminkan sama-sama pemilik kemuliaan di langit dan bumi. Lalu apa itu yang didoakan oleh malaikat dan sampai diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Rasulullah, malaikat yang pertama berdoa, doanya adalah Rogima anf man adroka abawaihi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali wahai Muhammad kalau ada di antara umatmu baginda Nabi diberikan kesempatan menjumpai bapak dan ibunya ketika tua, menjumpai bapak ibunya ketika sepuh. Harusnya itu merupakan kesempatan emas, dan itu merupakan kesempatan mudah untuk mendapatkan pintu tengahnya surga. Tapi umatmu, karena dia tidak mengabaikan hal sebesar ini, menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan surga. Padahal orang tua mereka sepuh, orang tua mereka tua sekali dan renta, yang harusnya itu gampang memasukkan anaknya ke dalam surga. Berarti secara tidak langsung dari hadis ini apa? Kebangetan sekali kalau ada di antara kita diberikan kesempatan menjumpai bapak dan ibu kita di atas 70 tahun, tapi justru anaknya tidak bisa masuk surga karena kurang memaksimalkan baktinya kepada orang tua yang renta, yang sejatinya di balik punggung orang tua yang renta itu ada pintu tengahnya surga, dan pintu tengah surga itu pintu yang paling indah, gerbang yang paling indah. Rasulullah ketika mendengar ucapan doa dari malaikat Jibril, maka Rasulullah tidak menolak, tapi Rasulullah mengaminkan untuk menyatakan persetujuan dengan mengatakan amin. Betul wahai Jibril, kalau ada di antara umatku diberikan kesempatan menjumpai bapak dan ibunya ketika tua dan renta, kalau dia tidak sampai bisa masuk surga, berarti itu memang sudah kelewatan batas. Dan Nabi mengatakan persetujuannya, mengatakan amin. Makanya ibu-ibu, dalam penggalan hadis ini saya sampaikan, kalau ibu-ibu punya suami, kalau suaminya ibu terutama memiliki orang tua yang sudah sepuh, renta, kasih kesempatan untuk suaminya, sana mas berbakti dulu kepada ibu dan bapakmu, karena sesungguhnya waktunya tidak lagi panjang. Semakin renta kulit bapakmu, semakin dominan uban dari ibumu, itu semakin tanda dekatnya mereka dengan hari berpulangnya mereka ke alam barzah. Ibu relakan dulu sebentar. Kenapa ibu? Supaya anak-anak ibu pasti memuliakan ibu nanti di masa tua. Kalau ibu-ibu mendapatkan orang tuanya ketika tua dan renta, ngomong yang baik sama suaminya, mas, memang betul kewajiban aku berbakti kepada dirimu yang pertama setelah Allah dan Rasulnya. Tapi ini orang tuaku sudah sepuh, izinkan aku menggabungkan dua surga, surga dari dirimu dan surga dari orang tuaku. Karena apa yang aku dapatkan hari ini itu tidak lain dari kristalisasi air susu yang diberikan ibuku dan kristalisasi keringat yang diberikan oleh bapakku. Kalau ibu menyampaikan baik, saya husnudon, saya berprasangka bahwasanya suaminya nanti pasti memahami, dan ibu mendapatkan dua kemuliaan, dua pintu sekaligus ibu gabungkan. Karena ini sekali lagi penting,
Makanya kalau ibu masih merasa cemburu dengan mertua di usia senjanya, saya khawatir ibu. Rasa cemburu ibu yang membabi buta akan menjadikan anak-anak ibu nanti dihalangi sama pasangannya untuk berbuat baik kepada ibu ketika renta dan ketika senja. Sebagaimana dulu kita tidak langsung menghalangi suami kita berbuat baik kepada orang tuanya di masa senja. Itu yang kita harus selalu perhatikan.